Ibu, iya. Apa kabar kita hari ini? Iya. Nggak ngantuk kita? Ya, karena lagunya tadi melankolis sekali. Kan melankolis, slow, ya. Ya, saya berharap ya kita nggak mengantuk dengan cuaca yang mendung ini. Ya, mari kita hari ini kita akan belajar tema yang saya pilih adalah kepastian keselamatan. Ya. Kalau di bumi ini apa yang pasti kita rasakan? Gak pasti. Kepastian itu adalah ketidakpastian kalau di bumi. Kalau di bumi, kepastian itu tidak pasti. Iya. Ada yang lain? Satu yang pasti, kita pasti mati. Ya, pasti itu? Pasti. Ini pasti. Ya, ini pasti kita akan mati. Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya. Tapi di dalam firman Tuhan ada kepastian, jaminan keselamatan. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 5, ini yang menjadi bahan kita, bahwa keselamatan itu juga pasti. Yakin nggak Bapak Ibu bahwa keselamatan itu pasti? Yakin. Yakin. Ada di lembut di bata kamu gendari, yakin kamu pasti ke surga? Tiga-tiga kencang tidak ada. Pasti ya. Mari kita lihat dari 1 Yohanes 5 tadi, kita mulai ayat 11 sampai 14. Saya akan baca ayat yang ke-11-nya, nanti sampai ayat 14 kita bergantian. Ya. Dan inilah keselamatan itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Pengetahuan Tuhan tentang hidup yang kekal. Semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah yaitu bahwa yang melakukan doa kita, jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes, dia dalam Injilnya pun, baik dalam Injil Yohanes, demikian juga dalam suratnya, ini ada surat Yohanes yang pertama, kedua dan ketiga, dia sangat suka bercerita tentang kekekalan. Sejak Yohanes dipilih oleh Kristus, ya, hal yang kita lihat dalam Injilnya, bagaimana dia selalu mengatakan bahwa seperti Yohanes 3 ayat 16 apa katanya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita setelah kita mengenal Yesus, seringkah kita pikirkan tentang kekekalan? Gimana? Ataukah kita masih berputar-putar dengan persoalan hidup kita? Ya, karena hal kekekalan, keselamatan ini sangat penting Bapak Ibu. Ini yang harus, karena dalam Matius juga mengatakan bahwa kita harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita lihat bagaimana Yohanes mengulangi lagi tentang hidup yang kekal itu.
Di sini tadi dikatakannya, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Iya. Apa yang dikatakan Yohanes di sini, bahwa inilah kesaksian itu, bahwa bagaimana dulu Kristus ketika dia datang ke dalam dunia, dan apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, bahwa dia memberikan dirinya, dia mati di kayu salib untuk kita, supaya kita diselamatkan. Makanya Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Jadi hidup kekal itu adalah karunia. Ini harus kita pegang. Bukan karena usaha kita, bukan karena dengan usaha manusia maka kita beroleh hidup yang kekal. Ya, Kristus sudah mati ketika kita masih berdosa. Itu adalah karunia. Dulu Alkitab ini, sebelum ini ada Alkitab saya. Ini Alkitab saya sudah koyak-koyak Bapak Ibu. Tapi saya sangat cinta sama Alkitab ini. Karena dulu sebelum saat ini Alkitab adalah hasil keringat saya beli. Tapi sebelumnya ketika saya dulu belajar firman Tuhan, saya dikasih Alkitab oleh orang yang menginjili saya. Itu pun saya senang sama Alkitab itu dan sangat saya hargai. Jadi sebenarnya ketika Alkitab itu diberikan, ya seperti itu. Ketika sebenarnya kita kan waktu itu belum mengenal Tuhan, ya belum sangat cinta gitu. Tapi hari ini Alkitab ini walaupun sudah koyak, sebenarnya sudahnya saya mau ganti gitu. Tapi sayang kali saya. Kenapa? Karena dari sini saya mengerti arti kehidupan untuk saya sendiri secara pribadi. Ya, jadi kasih karunia itu sebenarnya memang diberikan Tuhan secara cuma-cuma begitu. Di dalam ayat 11 tadi apa katanya? Bahwa inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi siapa pemberi hidup yang kekal? Siapa? Allah. Karena inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Jadi yang memberi hidup kekal itu adalah Allah. Ya. Di mana hidup kekal itu kita temukan? Di dalam anaknya, di dalam Yesus. Jadi anaknya itu Yesus. Jadi jangan nanti kita pikir dengan usaha kita, kebaikan kita. Memang orang yang sudah menerima Yesus dia pasti baik. Jangan pula nanti, tapi bukan dengan kebaikan kita bisa beroleh hidup kekal gitu. Bukan dengan usaha kita. Bukan kalau dulu saya pertama dengar Injil, dulu Pak Ginting ada buat gambar ya, jalan keselamatan itu ada dengan apa? Ada yang ingat jembatan itu? Jembatan baik. Hah? Yo, ada dengan kebaikan. Oleh karena siapa kan kenulintas pasti surga. Tapi dasarnya harus Yesus. Kebaikan itu maka benar. Baru ada dengan pendidikan sekolah tinggi-tinggi, itu nggak bisa sampai kita ke surga. Baru dengan apa lagi? Amal, kekayaan. Ya, yang saya ingat waktu itu ada amal. Ya, amal kita. Itu juga nggak
nggak sampai menyeberangkan kita kepada Allah. Hah? Iya, agama. Agama tidak bisa menyelamatkan. Oleh karena itu, kalau kita mau selamat, kita mau beroleh hidup kekal, hidup itu hanya ada di dalam Anaknya, di dalam Yesus. Oleh karena itu, kita yang belum menerima Yesus, terima Yesus. Itulah tiket kita menuju surga. Kalau sudah pegang tiketnya Yesus, sampai dan kita pergi ke surga. Sudah kamu terima Yesus? Sudah? Sudah, puji Tuhan. Kalau ada yang belum terima Yesus, terima Yesus. Selagi kita masih hidup di bumi ini. Kalau sudah mati nanti, tidak ada lagi. Tidak ada lagi pengampunan. Ampun Tuhan, kita bilang nanti, tidak ada lagi. Ya, kita teruskan ayat 12 di sana dikatakan tadi bahwa barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau memiliki anak di sini artinya memiliki Yesus. Jangan nanti kita pikir, aku udah adanya anakku, Josephine namanya, berarti aku ke surga. Bukan, ya. Orang yang memiliki anak berarti memiliki Yesus. Ya, karena jelas dikatakan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Ya, kita sudah memiliki anak itu. Siapa tadi? Tuhan Yesus. Sudah ada di dalam hati kita. Sudah pernah kita terima dia. Iya. Bertobat itu sebenarnya terus menerus, tapi mengalami Yesus, menerima Yesus itu sekali dalam hidup. Ya. Bertobat itu terus menerus. Mungkin dosa ini belum masih kita jatuh, tetapi kalau sudah ada Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita nanti akan sampai kepada titik di mana kita akan harus menang melawan dosa. Jadi kalau kita tak menerima Yesus, ya, kalau kita hanya rajin ke gereja, karena harus kita sampai kepada endingnya tadi, bahwa kita harus memiliki anak, memiliki Yesus. Kalau belum pernah kamu undang Yesus ke dalam hatimu, ke dalam hidupmu, maka Yesus itu belum menjadi milik kita. Bagi reja bunge, adikku sada arindu, guru itu tembe-tembe itu antara seorang pria dengan wanita, makanya kamu itu sudah satu. Kalau belum pernah, makanya dalam keluarga kan ya adanya juga kan permasalahan, tapi kan bertobat di situ kan. Makanya saya bilang tadi bertobat itu yang terus menerus, tetapi menerima Yesus itu hanya sekali dalam hidup. Makanya orang yang sudah menerima Yesus itu dia akan menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Kamu setelah menerima Yesus apa yang baru? Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Coba dosen tampilkan 2 Korintus 5 ayat 17 saya. Mari kita lihat coba 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Mari kita baca sama-sama 1-2 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Makanya kakak mama Eva tadi kan kesaksiannya mantap tadi ya. Ada 5 tadi atau 6 tadi? 6. Nah itu akan terus. Memang itu tandanya ikan itu hidup.
Iman yang hidup sama seperti ikan yang hidup. Dia akan terus. Ketika kamu jatuh, bukan berarti kamu akan, oh aku masuk neraka lagi. Enggak. Ya, ibaratnya gimana ya? Pernah kita gambar kurva begini. Misalnya saya buat ini garis. Inilah buat saya buat garis ya. Ketika kita sudah terima Yesus, kita di atas garis ini. Tapi belum, maka di bawah. Ketika kita jatuh, kita masih di sininya, di sini. Nggak turun lagi ke bawah. Mengerti kita? Keselamatan itu nggak hilang. Jangan nanti ya, aku udah berdosa, ketenangan ada. Begitu. Ya. Makanya saya pernah juga tanya ini sama Pak Lingga, macam mana ini Pak? Saya bilang, iya, memang kita nggak turun lagi katanya. Ya, sudah namanya sudah berpindah. Berpindah dari mana? Dari maut kepada hidup yang kekal. Nah, pahala memang nggak ada di dalam Kristus. Pahala naik lagi diukur hidup bagus begitu. Iya. Jadi oleh karena itu ini penting. Ininya puncak dari kekristenan. Jangan nanti kita ke gereja supaya ada orang menguburkan aku begitu. Jangan supaya nanti aku bisa dipasu-pasu. Itu sangat kecil. Itu sebenarnya kalau hanya tingkat dunia ini harapan kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, jika dalam hidup ini kita hanya menaruh pengharapan terjang dunia dan sama Yesus, maka kita mesti lihat. Saya lupa ya di mana. Ada yang bisa bantu saya, tapi itu pernah. Ya, jika di dalam hidup ini kita hanya menaruh kepada Kristus, kita ini orang yang sangat malu. Nggak sampai kita memikirkan kekekalan itu gitu. Maksudnya setelah mati nanti aku akan menuju surga. Itu dia. Ada yang sudah dapat? Mari coba Joseph tampilkan 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat 19. Ya, saya akan baca. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, maksudnya pas belum ada saja pengharapan pada Kristus. Kayak pengharapan pas belum ada mas Kristus ya, kini bayangkan nakan ini mentah jaga kita kesehatan. Memang kita perlu itu Bapak Ibu. Saya perlu itu. Tapi kalau hanya sebatas itu pengharapan kita kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang katanya dari segala manusia. Kenapa kita paling malang? Karena kita hanya mendapat berkat itu sampai dunia ini saja. Setelah mati ke neraka. Kan malam itu ya. Iya, makanya saya sering tanya sama orang Kristen banyak yang selalu dia jawab apa? Gua nabi dan katanya. Wakaf saya nabi itu juga gua. Yang kita berani. Berarti sadar saja dulu. Surga desa saja. Dunia itu menderita, lalu dalil. Masuk kita. Tergantung yang dipercayakan Tuhan. Tergantung yang dipercayakan Tuhan. Ya bagus. Karena kalau kita pun menderita dalam hidup ini, firman Tuhan mengatakan itu kasih karunia. Jadi jangan kita menolak. Kalau menderita kita dalam hidup ini, karena penderitaan itu adalah kasih karunia. Tuhan kita pun menderita, masa kita gak ada penderitaan. Kalau aku biasanya kalau ada tantangan, ada pergumulan, persoalan, itu membuat aku makin apa? Makin naik begitu. Ya, kadang pas gereja ini, mari, ya, cuakan, begitu. Artinya kita nggak menyerah.
Kita kita mengeluh terus, isi kamu si tawa ya. Iblis ketawa, dia senang dia. Ya. Jadi kalau ada persoalan, sebenarnya itu membuat kita sebenarnya naik, supaya naik iman kita. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tunggu waktu. Undanglah Yesus dalam hidup kita, karena nggak tahu kita kapan dipanggil Tuhan, nggak tahu. Umur saya sekarang sudah 51. Sering saya memikirkan tentang kematian, karena abang atasan saya 52 udah pergi. Baru abang kami paling tua juga cuma 27 tahun. Dia meninggal dengan usia muda, masih tajam. Tinggal saya sendiri sama ini saya. Tapi selalu saya pikirkan tentang hari kematian saya, supaya saya nggak terkejut. Kamu entah lapar nggak ukur itu kematian itu. Ya, tapi memang Pak Billy Graham apa katanya, memang prosesnya menakutkan ya. Tapi kalau udah mati kan nggak tahu lagi. Restu Anda memang prosesnya takut itu. Saya pun kalau nengok orang mengkap-mengkap, tak pernah ada mengkap-mengkap. Waktu tengok kawan saya mengkap-mengkap di rumah sakit. Saya bilang, itu proses. Takut tidak ya? Tapi ada rasa Yesus. Lo kita biar ada rasa Yesus. Ada juga orang cerdik dia sama saya. Ya, kamu biar mati bilang. Aku tahu dia belum bertobat. Ada rasa Yesus. Mungkin kamu rasa Yesus. Saya bilang. Sip dia. Ya kan bisa gitu ya. Ya ada rasa Yesus katanya kan banyak orang gitu ya. Ada rasa Yesus bisa bela biar. Tapi ada tandingan Yesus pasti kita biar. Ya. Jadi kalau ada di antara kita Bapak Ibu yang belum terima Yesus, menerima anak itu, terima, undang dia dalam hidupmu, jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Jangan tunggu besok. Ya, saya dulu waktu muda itu cita-cita saya, tunggu hari udah tua. Udah tua jangan nanti bertobat, itu dulu pikiranku. Udah tua nanti kan bisanya aku. Ku ingat pula orang yang di kayu salib yang digantung itu yang di sebelah kanan itu. Dia kan udah mau mati bertobat, masuk surga juga dia kan. Nggak bisa kita setel. Nggak tahu kita itu gitu. Makanya terima Yesus. Undang dia dalam hidup kita. Jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Iya, jadi ayat 13 ini jelas sekali dikatakan oleh Yohanes. Semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu. Sekali lagi, kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi orang yang sudah menerima anak itu, dia tahu bahwa dia sudah memperoleh hidup yang kekal. Enggak mudah-mudahan. Kalau tetangga kita apa katanya? Mudah-mudahan. Ada rekam antara ini, insya Allah juga agak sulit. Jadi yang jelas mereka tidak yakin akan keselamatan. Kalau kita sebagai orang Kristen harus mantap ini. Bukan ini kesombongan, karena firman Tuhan mengatakan semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya. Kita sudah percaya? Sudah percaya sama Yesus? Percaya kepada siapa? Kepada nama Anak Allah. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita harus sadar bahwa kita memiliki hidup yang kekal.
Makanya di hidup ini orang akan tahu bahwa dia itu udah selamat atau belum tahu. Itu setiap orang tahu. Coba sungguh Gundari Usuru. Kita enggak ke surga atau neraka itu. Coba sungguh dulu. Tandu kerjaan. Gosok dulu. Ugalina. Pi. Ya, anggap berarti sudah. Ya, tahu bahwa kita beroleh hidup yang kekal. Ya. Karena Roma 8 ayat 1 ini jelas, saya buka sebentar Roma 8 ayat 1. Inilah keyakinan kita bahwa Roma 8 ayat 1 demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau masih di luar Yesus, makanya kita masih menerima penghukuman. Makanya lagi siapa? Tapi ada engkau di dalam Kristus, ya sekarang, berarti saat ini juga, saat di dunia ini, makanya kebahagiaannya tidak lagi berdasarkan dunia ini. Berkebahagiaannya bukan karena situasi. Gulut pengukur banci kita tenang, baik, begitu dia. Tidak nyanyi saja. Saya pernah membayangkan ada lagu kan gini, walau 1000 rebah di sisiku. Waktu saya cerna, waktu itu banyak orang mati. Pagi ku tenda, pagi sore. Itu saudaraku, ini 1000 rebah. Karena banyak kita ini kadang nyanyi. Nah ini mantap ya. Hawa juga kan tahu dia firman Tuhan. Ini firman Tuhan sebulan yang lalu, masih ingat itu? Tahu Hawa apa katanya? Semua pohon ini boleh kami makan, tetapi buah-buah yang di tengah taman Allah berfirman. Berarti tahu dia firman ya. Makanya ketika kita tahu firman, maka firman itu nanti akan diproses dalam hidup kita. Telang kita firmannya atau lampu, sidalan atau lampu. Hawa gagal. Hawa gagal. Kristus menang. Kalau Pak Yesus kan juga berapa kali dia dicobai. Jika engkau anak-anak, jadikanlah batu ini jadi roti. Sebetulnya Tuhan Yesus bisa buat batu jadi roti, tapi kalau dibuatnya waktu itu dia sudah mengikuti apa yang dikatakan setan. Apa kata setan? Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Makanya persoalan hidup yang besar sebenarnya itu kita lalu. Kata di Batai begini, si gelem lah. Aku kalau Yohanes 11 ayat 25 itu nangkap kali di pikiran. Apa? Masih ingat kita? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Makanya ada nanti kehidupan, walaupun mati ada kehidupan. Makanya kemarin waktu nulis batu nisan, bapak saya sering juga katakan, karena iman itulah makanya dasarnya aku buat. Saya buat di situ izin dan nimai wahyu kekeke. Biasanya tulisan di kuburan apa? Izin dan ingat pengadilan diri. Tapi saya buat karena iman saya kepada Yesus tadi, bahwa Gundari apa nanti izin dan dia nimai wahyu kekeke. Ada lagi. Kalau tidak ada tadi hari kebangkitan, kita sebenarnya ngapain ikut Yesus? Aku mau ikut Yesus karena satu pengharapan yang sangat besar, aku akan hidup lagi. Itu dia. Kalau tadi Yesus mati tak bangkit,
Untuk apa kita ikut Yesus? Ya sudah capek. Ya, ada orang berusaha dari tukang es, lalu jadi pengusaha atau getah, lalu menjadi seorang miliarder, lalu mati. Kan kayak gitu cuma hidup kalau tanpa Yesus. Tapi kalau dengan Yesus, gelaplah kita pagi. Inilah pengharapan yang sangat besar. Makanya Petrus katanya, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena rahmatnya yang besar katanya, yang diberikannya kepada kita, yang memberikan kepada kita suatu hidup yang penuh pengharapan. Lewat apa? Lewat Ia telah membangkitkan anaknya dari antara orang mati. Itulah siapa? Yesus. Semua tokoh agama di bumi ini, Bapak Ibu, nggak ada yang bangkit, nggak ada yang berjanji dia akan datang kedua kali. Hanya Yesus yang berjanji dia akan datang kedua. Rendengar aku pagi ini, kayak ngalo. Itu Yohanes 14 itu. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang lagi. Kalau masuk karunya ngalo-ngalokan, engkau ingin mengalo-ngalokan Tuhan kita. Sebab kita bersinta. Langsung kamu ke Jakarta, di rumah anak lu, lah nggak pernah kamu jalan. Makanya orang tersesat mewah, halo nama. Seperti itulah kita. Ketika kita meninggalkan dunia ini, maka Tuhan pagi ngalu-ngalu kita. Kalau ada yang ngalu-ngalu kita, makanya damainya hati kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Tapi andai setan tadi yang mengalu-alu kita, makanya takut kita. Lagi kambir mati ya. Kawan saya dulu ngajar, waktu itu saya tanya, saya uji memang, kamu kambir mati Pak? Mantap. Mantap kali itu Bang. Suatu hari ada kawan kami yang sakit di rumah sakit. Kami kunjungi lah. Waktu itu pas di Sunggal, masuk angin dia. Waduh. Di situ kuliah ketakutan yang muncul. Ada kalau sehat syukurlah, tapi macam langit. Tapi ada urusan enggak syukur. Masuk ruang operasi kan? Masuk ruang operasi. Biar dia mati. Tapi ada yang bebas Tuhan lah. Langkai makna Paulus, karena seringkali aku pikirkan firman Tuhan yang dikatakan Paulus, hidup Kristus, mati untung. Siapa yang bilang berani katakan mati untung? Kalau nggak bersama Yesus nggak ada, lalu turun. Abang saya pernah cerita waktu ada seorang ibu mau memutuskan napas yang terakhir, nggak ada anaknya satu pun di situ. Waktu itu ditengoknya di rumah sakit yang jalan-jalan ke Helbek itu apa dulu yang sekarang tutup? Iya, selimut jalan. Menangis dia. Jika dia mati, satu pun anaknya nggak ada karena semuanya sibuk, semua anaknya sukses. Tapi waktu dia di ruangan yang paling big, super big, di situ dia waktu mau mandi keluar air mata. Kita nggak tahu apa yang ada dalam hati ibu itu, tapi dia meneteskan air mata. Maka ketika anaknya datang, ibu itu sudah marah. Malam nggak seperti itu. Malam keluarga beli banyak anak-anak Dairina. Ya, jadi ini banyak anak Dairina ini itu susah banget. Susah, tapi ada Yesus kan, lapar dengan anak bukan. Jadi, makanya perlu terima Yesus, alurkan Yesus. Kalau ada yang belum menerima Yesus, terima Yesus, undang Yesus ke dalam hidup. Akan tahu kita biasanya orang yang sudah menerima Yesus
ini ada beberapa saya tulis tadi. Ya, pertama, orang yang sudah menerima Yesus ada kedamaian batin. Kamu yang mana nanti coba? Coba kamu sudah adakah ini satu kedamaian batin? Kedua, kesadaran baru tentang dosa. Ketiga, kemenangan atas dosa. Keempat, kasih yang baru terhadap Tuhan. Yang kelima, sikap yang berubah sikap. Yang keenam, merasa diampuni. Ketujuh, rindu membaca Alkitab. Kedelapan, perhatian yang baru terhadap orang lain. Yang mana sudah ada sama kita. Kalau sudah ada di antara ini, berarti kita sudah di dalam Kristus. Ada sadar pilihan dari sini dari Halo Yesus, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, kita kembali ke ayat yang ke-14. Ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi dirtoto kita adi suwe ras kehendak Tuhan yang gua Ia kabulkan. Aku berapa hari ini kan udah 2 kali tumbuh hari itu di sini, daging sakit, regalang. Waktu itu ya memang saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau boleh copot ini Tuhan. Maka ku taruh dengan obat ya, jangan pula bak ditaruh obat gitu. Nah, tapi bisa juga ujikan, tapi ku taruh obat. Tuhan, puji Tuhan, coba. Jadi ku ingat ayat ini apa katanya? Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Kepada siapa? Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita menerima sesuatu. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kalau yang kayak gini kan enggaknya susah setuju. Tapi kalau dulu saya berbaju ini sakit, geges sampai tidak boleh usui. Ya. Terus teriang saya sama dulu keplor kampung dekat kampung kami Lamunci dulu, dia waktu itu ada putri kecil ya, setahun cuma akhirnya besar rupanya ganas. Lalu itulah yang membuat dia meninggal. Hari ini kalau orang cek kanker bilang takut kali, ngeri kankernya, bukan kantong kering. Kalau kanker kantong kering masih bisa diisikan. Kalau kanker itu bulan kita bala nego kali ketahuan. Ya, jadi inilah firman Tuhan Bapak Ibu. Saya simpulkan, kita harus menerima Yesus. Di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Hanya di dalam Yesus kita sampai ke surga. Di luar Yesus, aku dan kamu sampai ke surga. Jangan nanti sering kita ke gereja, tapi enggak lasya roh ke Yesus. Malam itu, pasu-pasu naik cara laksyarak. Uga dalam bagi hidup dan anak-anak. Uga bagi hidup kari daya kendu berdarah. Uga dalam sehat-sehat. Memang kita butuh itu, tapi ada yang paling penting, bahwa Kristus sudah mati untuk kita, supaya kita yang berdosa ini, ketika kita menerima Dia, kita diselamatkan. Mau kamu selamat? Mau? Mau kamu terima Yesus? Dia undang Yesus dalam hati. Maka Dia akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mari kita berdoa.
Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa, ke surga itu, tanpa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kalau ada di antara kami yang belum menerima Engkau, yang sudah sering datang ke gereja, yang sudah sering mempersembahkan persembahannya juga, Tuhan berbicaralah kepada, supaya Roh-Mu yang kudus berbicara kepadanya Tuhan, sehingga dia mengundang engkau ke dalam hidupnya, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Allahnya, sebagai juru selamat. Tuhan, jangan ada satu pun di antara kami Tuhan lewatkan. Berilah kami Tuhan keselamatan yang Engkau sudah berikan, yang sudah Engkau karuniakan kepada semua manusia. Terima kasih Tuhan, bagi kami yang sudah diselamatkan, kami memiliki keyakinan yang penuh terhadap Tuhan bahwa kami diselamatkan. Terpujilah Kau Tuhan kami Yesus, yang sudah mati bagi kami, yang sudah bangkit dari kematian, yang sudah mengalahkan kematian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.